Halo semua, kembali lagi di Autotune Audio. Hari ini kita bakal kasih tahu kalian cara instalasi DSP lagi, tapi kali ini dengan diagram yang lebih jelas. Ini diagram simpel aja, jadi kita bakal kasih lihat kalian. Ini diagramnya. Kita mulai dari awal ya. Untuk yang pertama kita lihat itu dari aki. Nah, ini aki kita nggak kasih lihat yang sambung ke head unit karena itu udah bawaan dari pabrik ya. Jadi itu nggak usah dirubah-rubah. Yang nanti kita mau rubah itu adalah aki yang ke fuse dulu. Nah, kenapa harus ke fuse? Ini supaya aman. Jadi kalau misalnya ada shorting, yang kena itu bukan semua bagian kelistrikan mobil, tapi fuse dulu. Nah, kalau kalian lihat dari awal itu aki disambung ke fuse, fuse lalu barulah ke power 4 channel dan monoblock. Nah, untuk ini sistem kita pakai contoh 4 channel dan monoblock, tapi bisa aja nggak pakai monoblock, cuma 4 channel, itu juga nggak masalah. Oke, kalau untuk aki ke fuse mungkin udah gampang. Nah, yang sekarang kita ngomong bagian kedua, itu di head unit dan selanjutnya. Dari head unit ke DSP itu yang kalian harus sambung itu adalah keluaran dari speaker output dari head unit ke DSP. Nah, untuk masukinnya itu kalian harus masukin, ini kalian lihat dulu sistem head unitnya seperti apa. Kalau sistem head unit aftermarket yang brand Jepang itu boleh kalian pakai low output. Karena suara yang dihasilkan itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan high output. Karena high output itu ada distorsi, tapi kalau kalian punya head unit biasa, lebih baik disambungkan dengan high output. Karena kalau high output itu noise-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan low output yang grounding-nya kurang bagus. Setelah high output sudah disambung, jangan lupa sambungkan remote out ke ACC atau remote in input DSP. Nah, untuk dari head unit di SP-nya tersendiri juga ada 12 volt ground, itu juga bisa diparalel langsung dari head unit, itu nggak masalah. Oke, lalu selanjutnya kita sambung ke bagian DSP. DSP low out keluar ke power 4 channel dan monoblock. Ini bukan di paralel, tapi biasanya ini karena ini 6 channel DSP, jadi kalian sambungkan 4 output dari low output DSP ke 4 channel. Lalu dari 2 channel terakhir disambungkan ke monoblock. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk dari DSP ke power. Untuk power jangan lupa sambungkan ground ke bodi mobil yang bagus, jangan sampai kurang bagus karena itu dapat menghasilkan suara noise. Nah, untuk itu sekarang kita sambungkan lagi ke bagian komponen speaker. Komponen speaker nanti saya contohkan diagram yang berbeda. Untuk tutorial kali ini kita bakal kasih lihat kalian untuk main active two way ya. Jadi kalau kalian nggak mau main active two way, mungkin setelah ini itu udah nggak relevan dengan yang kalian cari. Jadi eh, bisa sampai sini atau mau dilanjutin, boleh. Oke, ini diagram active speaker two way. Ini sambungan dari yang tadi, power 4 channel dan monoblocknya. Untuk sambungan power 4 channel dan monoblocknya nggak saya taruh di sini karena ini udah nggak perlu. Eh, untuk power 4 channel ini kan ada 4 channel ya, channel A sampai D, dan monoblock itu cuma satu output. Nah, yang kalian harus lakukan itu channel A dan channel B, kalian sambungin satu-satu ke tweeter front left dan front right. Tapi ini kita kasih tahu dulu, jangan main two way kalau kalian nggak ngerti cara setting. Kalau kalian masih coba-coba, lebih baik jangan dulu. Karena kalau kalian salah setting di crossovernya, Twitter kalian kemungkinan bakal rusak. Karena Twitter itu tidak bisa main frekuensi rendah. Nah, setelah channel A sendiri plus min disambungkan ke Twitter front left dan right, ini plus minnya jangan sampai terbalik. Nah, channel C dan D masukin ke mid bus front left dan front right. Sorry ini salah tulis, tapi ini harusnya front right. Nah, untuk monoblocknya sendiri di output itu kan cuman mono, jadi cuma satu, walaupun di situ ada dua, tapi sebenarnya itu nggak stereo ya. Jadi kalian mau sambungin satu, mau sambungin dua, itu nggak masalah, paling beda di kencengnya aja. Jadi kalau disambungin dua-duanya, lebih kencang. Tapi kalau mono itu sih sebenarnya outputnya cuma satu, jadi nggak bisa di bridge, nggak bisa apa ya. Jadi pasang satu aja nggak masalah, plus minnya sambungkan juga ke subwoofer. Subwoofer ada yang kolong pasif, ada yang belakang pasif, itu nggak masalah, bisa juga. Nah, setelah ini selesai, sudah selesai instalasinya, berarti kalian tinggal ke bagian setting. Tapi untuk bagian setting, kalau main active two way itu jangan sembarangan di bagian crossover. Karena kalau kalian sembarangan di bagian crossover, suaranya nanti bukannya bagus, malah twitternya malah jadi gosong.
karena Twitter bisa rusak karena frekuensi rendah. Oke, itu aja. Jadi kalau kalian masih bingung soal cara instalasi seperti ini, lebih baik masuk ke bagian tuning oleh tuner. Karena tuner yang bagus itu, tuner yang handal itu bisa menghasilkan suara yang lebih memuaskan daripada kalian coba-coba sendiri, alhasil Twitternya jebol, rusak. Nah, sekarang kenapa saya kasih lihat diagram aktif two way? Kenapa nggak pasif aja? Karena kalau di audio mobil itu lebih baik kita main aktif. Speaker Twitter dan mid bass itu suaranya agak agak susah kita gabungin dengan crossover pasif karena jarak dari mereka berdua itu dari posisi mendengar kita itu lumayan jauh bedanya. Bisa di atas 5 cm. Kalau udah di atas 5 cm itu biasanya suara itu pasenya udah mulai bermasalah. Nah, kalau kita mainin channel satu-satu kita bisa rubah time delay-nya jadi sesuai dengan kondisi yang benar. Kalau misalnya yang paling jauh itu adalah mid woofer kiri, jadi semua kita delay sesuai dengan mid woofer kiri. Jadi suara akan bersamaan masuk ke kuping. Belum lagi jika kalian rubah sistem Twitter yang kalau dari pabrikan itu kan dia menghadapnya itu nggak pas on axis atau kalaupun off axis kiri dan kanannya beda. Nah kalau dari sini kita bisa rubah channelnya masing-masing. Misalnya Twitter kanan kita rubah, Twitter kiri kita rubah. Pokoknya intinya seperti itu. Tapi lebih penting di crossover dan di time alignment. Dan juga crossover kalau kita main pasif itu nggak selalu bagus karena eh, kayak saya tadi bilang, jadi Twitter itu on axis off axisnya di mobil itu bisa beda, jadi hasilnya itu nggak sepadan dengan eh, harga yang udah kita keluarin. Jadi lebih baik kita main active two way lalu dituning sesuai dengan spek yang sebenarnya. Untuk harga ini sebenarnya main active two way itu nggak harus mahal, yang penting udah ada speaker mid bass dan Twitter udah cukup. Kalian bisa langsung main dan jangan lupa DSP-nya, karena tanpa DSP nggak bisa setel crossover-nya. Oke, itu dulu. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching. Jangan jangan lupa untuk nonton video kita lainnya. Oke, bye.